TV Kanal 7 berbunyi. Kemudian lagu usai, Prayoga menatap jalan aspal di bawahnya. Ia membayangkan adegan jatuh dengan kepala terlebih dahulu yang mendarat pada aspal kusam belakang kos kecilnya. Barangkali sedikit cocok jika dihiasi warna merah marun, pikirnya. Dan ia ingin sekali melompat. Hal yang sebenarnya tak berani ia sampaikan sedikit pun kepada Rama adalah kematian. Entah dengan cara bagaimanapun, ia merasakan tidak siap menghadapi dunia baru nanti. Prayoga memang mempercayai reinkarnasi. Akan berperan sebagai siapa, itulah yang ia ragukan selama ini. Tak masalah jika menjadi ayam, kambing, ataupun hewan yang paling dihina oleh tetangganya sekalipun. Babi misalnya, tak masalah. Baginya asal tak kembali menjadi manusia dan merasakan kesedihan panjang. Kau pernah ingin mati, Ram? Ia meloloskan asap dari mulutnya saat melontarkan pertanyaan itu. Rokok mentolnya yang ketiga. Rama yang sedang memperhatikan TV itu mau tak mau harus menatapnya. Juga meraih remote TV dan tombol merah itu menghasilkan suara blup saat ia menekannya. Seolah ia tampak menembak salah satu musuh terberat hari ini dengan sekali incar. Semua dimulai dari 3 tahun lalu. Lanjut Prayoga sebelum Rama menyaut pertanyaan lelaki itu. Keinginan mati ini tumbuh saat itu, Ram. Seorang ibu telah meninggalkanku. Hasno dan ruangan jahit di pojokan rumah kecilku. Perempuan itu ditemukan di dapur, dekat gerabah yang disimpan. Tempat beras diamankan dari serangan tikus. Ia telah pucat dan tergantung dengan kain jarik. Bunuh diri, bunuh diri. Ku dengar kata seseorang dengan berulang saat menerabas pergi dari gerombolan orang-orang. Dan aku baru saja akan masuk ke tengah. Aku betul-betul bersusah payah mencoba ke tengah. Langkah lambat sekali. Selambat pikiranku ketika harus mencerna kejadian itu. Segala bersesak payah di kepala, begitu penuh. Banyak masalah berseliweran dan mengulang-ulang sejumlah pertanyaan. Kenapa? Hampir tak dapat kutembus kerumunan. Menggeser satu lengan pun tak dapat kulakukan. Tubuhku terlalu kecil dan para tetangga terlalu berjubel. Memenuhi ruangan tengah, wajar saja. Mungkin karena penasaran. Ajaibnya, beberapa menit kemudian tanpa kusadari, aku masuk bagian dari mereka yang di depan barisan. Di antara manusia beragam ekspresi itu, kupikir ada yang menatapku. Sebagian besar orang menatap jasad ibu, dan beberapa lainnya menyelidik di antara perabot dapur. Kulihat Hasno, ayahku, menatapku sembari menggeleng. Setengah tubuh ibu ia papa. Yang tak dapat kulupa, bahu Hasno bergerak keras sekali. Mungkin ia menangis. Aku dan Hasno tak saling bicara setelah kejadian itu. Jika ada kesempatan duduk berdampingan di teras atau ruang tamu, ku coba untuk tetap bermain gawai. Tak menatap matanya. Jika kami ingin menenggak kopi sedangkan persediaan cukup 1 cangkir, entah milikku atau Hasno, kami tak sungkan untuk berbagi dengan tetap tak berkata sepatah kata pun. Begitulah keakrabanku dengan Hasno. Meski aku suka memanggilnya begitu daripada sebutan ayah. Pernahkah kau ingin pulang? Mungkin Hasno merindukanmu. Rama melakukan cara yang sama. Ia meloloskan asap rokok mentolnya saat pertanyaan itu dilontarkan. Rokok keempatnya. Prayoga hanya menggeleng dan diam sembari menatap kriut pohon yang beberapa kali menghantamkan ranting pada tembok. Aku akan keluar sebentar. Kita perlu 5 botol minuman lagi. Oh ya, duduklah di sofa. Di sana berbahaya. Dan ingat, kau jangan mati dulu, ucap Rama. Rama berdiri bersusah payah dari posisi duduk lesehannya. Ia bahkan meraih pinggiran sofa untuk bertolak dan membuat punggungnya tegak kembali.
Kini pantatnya terasa lebih tebal sekarang. Ia menutup pintu saat keluar dari ruangan itu, melewati jalan penghubung antara kamar dan sempit, menuruni 2 lantai. Setelah 9 langkah, seperti saat kedatangannya ke kamar prayoga, terdengar suara gedebuk saat ia sedang menuju kantornya. Ia menoleh dan melihat seorang melambai, menunjuknya, menudingnya dengan samar dari lantai 3. Melambai kembali, menudingnya lagi hingga beberapa kali. Sampai ia mengerti, ia juga harus melakukan hal yang sama terhadap dirinya sendiri. Menunjuk dirinya sendiri dengan jari mengarah ke dada. Lelaki dari lantai 3 itu sepakat bahwa benar, Ramalah orang yang ia panggil. Tak jelas untuk awalnya dan menjadi jelas pada akhirnya sebuah kalimat, "Yoga jatuh, kawanmu telah jatuh."